Oke, kita lanjut materi. Hari ini kita bahas derau AWGN ya. Kemungkinan untuk pradeteksinya minggu depan ya. Karena materinya banyak, saya rasa cuma bisa hari ini satu saja. Ya, oke, kita lanjut materi. Derau ya, derau pada sistem telekomunikasi. Nah, ini capaian pembahasan teman memahami arti derau ya di sistem telekomunikasi. Nah, untuk derau atau noise, kita concernnya nanti ke AWGN ya, Adaptive White Gaussian Noise ya, karena noise ini jenis ini pasti ada di sistem telekomunikasi kita ya. Nah, ini untuk AWGN. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini teman-teman kita review lagi. Slide-nya ada ya? Slide-nya ada nih, di saya hilang. Ada slide-nya ada? Ada, Ibu. Ada, Bu. Ada ya, oke. Nah, ini sistem telekomunikasi kita ya, kita review sedikit. Jadi nanti ada sinyal masukan, ada pemancar gitu. Nah, nanti kanal ada wireless, ada wire gitu ya. Nah, di sini kita concernnya ke noise yang di wireless ya. Nah, setelah itu sinyal masukan ada penerima. Ya, nah di sini nanti ada derau, interferensi, distorsi di sini di kanal kita. Ya, nah kita bahas derau saja. Ya, kita nggak bahas interferensi dan distorsi sinyal. Oke, nah di sini ya di dalam sistem komunikasi kita, nah itu pasti ada noise atau derau. Jadi kita perlu tahu nih model matematis dari derau kita. Ya, karena untuk derau kita bisa mendekatinya dengan model matematis. Ya, nah di sini seperti yang kita sudah bahas bahwa untuk derau itu dia sinyalnya undeterministic. Ya, jadi kita tidak mengetahui berapa amplitudenya, frekuensinya, gitu ya, periodenya berapa kita nggak tahu. Ya. Nah, efek derau di sini ya, jadi derau itu bisa menyebabkan sini ya pendengar, berarti kita user itu tidak memahami ya sinyal asli. Misalkan kita lagi nelfon nih, kita bilang halo, yang diterima di sana apa gitu, terdengar gitu ya. Nah, itu bisa efek noise salah satunya. Setelah itu, derau juga noise juga bisa menyebabkan kegagalan dalam sistem penerimaan sinyal ya. Nah, jadi kalau misalkan ada derau, maka sistem kita juga tidak efisien. Nah, ini contohnya, ini sinyal informasi kita. Kalau misalkan ini adalah sinus, nah ini ada derau nih ya, terdistorsi sinyalnya, ada derau. Nah, ini kalau misalkan contohnya pulsa digital nih. Nah, di sini ada ripple nih, ada riak di penerima. Ya, nah ini untuk definisi. Definisi ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, apakah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, ini untuk jenis-jenis derau. Kalau untuk jenis-jenis derau, ada derau internal, ada eksternal ya. Kalau internal itu berarti berasal dari perangkat, dalam perangkat itu sendiri. Nah, biasanya ini disebabkan oleh komponen. Ya, komponen pembentuk dari suatu perangkat. Itu internal ya, ada thermal noise, ada short noise gitu. Nah, ada flicker noise ya, ada transit time noise. Ya, ini untuk internal. Nah, kalau untuk eksternal itu biasanya berasal dari luar rangkaian. Ya, ada atmosfer, ada industrial noise, ada extraterrestrial noise. Ya, ini untuk noise internal dan eksternal. Nah, sementara untuk sistem komunikasi kita, untuk jenis-jenis noise, ya kita bisa bagi dia menjadi ya ini white noise. White noise itu derau putih. Ya, jadi derau putih itu ini akibat dari kerapatan spektral daya ya yang ada pada komponen frekuensi kita. Ya, ini white noise. Nah, ada lagi yang namanya adaptive white Gaussian noise. Ya, oke. Nah, adaptive white Gaussian noise, jadi noise ini kita tambahkan ya. Jadi ada penambahan noise yang sengaja kita jumlahkan ke sinyal kita. Ya, ini AWGN. Nanti kita bahas derau putih sama AWGN. Ya, nah ini gambarnya untuk AWGN. Ya, di sini nilai min-nya 0, standar deviasinya 1. Ya, ini untuk AWGN.
Nah, ada lagi pseudo-random noise. Nah, kalau untuk pseudo-random noise ini berupa codingan. Nah, ini biasanya untuk sistem kita sekarang WCDMA pakai pseudo noise random pseudo-random noise. Artinya kita sengaja memberikan codingan acak ke dalam sistem kita supaya tidak gampang dihack, di-jam sama orang lain. Ya, ini noise yang sengaja ditambahkan. Ya, bentuknya digital, bit 10, bit 10, bit 10. Ya, oke, sampai di sini dulu untuk jenis-jenis ada yang mau ditanyakan. Apakah cukup jelas untuk jenis-jenis? Jelas ya? Oke, nah ini sebelum kita bahas untuk draw AWGN, kita bahas dulu untuk PDF Gaussian normal dan PDF uniform. PDF itu adalah probability density function. Jadi karena di sini bersifat undeterministic, maka di sini kita harus melihat probabilitas sinyalnya berapa. Ya, kita lihat probabilitas sinyalnya. Nah, kita bisa hampiri dengan menggunakan Gaussian normal dan uniform. Nah, ini hanya bentuk dari probabilitas sinyalnya saja. Ya, nah untuk Gaussian normal, ini kita menggunakan distribusi normal namanya. Ya, nah teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Ya, jadi fungsi kita fx ya itu sama dengan nilai dari noise ya. X ini minnya sama sigma ya. Nah, sigma ini dari varian ya. Nah, itu atau bisa juga didekati dengan rumus 1 per varian akar dari 2pi kita kalikan dengan eksponensial pangkat min setengah ya, nilai x itu sendiri kita kurangkan dengan minnya, kita bagi dengan variannya kuadrat. Ini untuk PDF Gaussian. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Ya, ini Gaussian. Jadi dia ada peaknya di nilai tertentu. Ya, ini untuk Gaussian normal. Nah, ada lagi yang namanya uniform. Kalau uniform berarti sama. Ya, terdistribusi seragam atau uniform sama. Nah, untuk nilainya teman-teman bisa hampiri dengan persamaan ya, fungsi fx itu sama dengan 1 per b 1 per b kurang a ya, nilai di mana nilai x-nya itu antara a dan b. Jadi ini rank-nya. Ya, nah untuk nilai min-nya teman-teman bisa mencari dengan setengah a plus b dan sementara variannya sigma kuadrat itu 1 per 12 b kurang a kuadrat. Ya, ini untuk uniform. Oke, nah ini untuk gambarnya, contoh gambar. Ya, ini draw-nya ya. Ini Gaussian. Nah bedakan dengan yang uniform. Ini rata-rata sama. Ya, jadi untuk draw kita bisa hampiri dengan probabilitas Gaussian dan uniform. Oke. Oke, kita lanjut materi. Ini fungsi korelasi dan densitas spektral daya. Nah, jadi di penerima ya sinyalnya kita harus bandingkan ya penerima dengan sinyal yang dikirimkan, jangan sampai yang diterima beda gitu sama yang dikirimkan. Nah, di sini ada namanya fungsi korelasi ya atau autokorelasi. Dia mengkoreksi korelasi dirinya sendiri dengan sinyal yang dikirimkan. Itu fungsi autokorelasi. Ya, jadi di sini sebuah model ya dalam bentuk probabilitas. Nah, kita bisa menggunakan proses acak. Ya, nah proses acak ini bisa kita hampiri dengan rapat spektral daya ya dan fungsi autokorelasi. Nah, kita bahas dulu autokorelasi atau Rx tau. Nah, untuk fungsi autokorelasi dari sinyal acak kita, itu teman-teman bisa menggunakan rumus ya. Rx tau itu adalah yaitu energi di sini adalah xt kita kalikan dengan xt ditambah tau. Ya, nah di sini fungsi korelasi kita itu merupakan sinyal acak ya bernilai real stasioner. Nah, di mana di sini dia memiliki sifat yang pertama untuk daya rata-ratanya ya. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan rumus Rx0 itu adalah EX kuadrat T. Ini untuk daya rata-ratanya. Ya. Nah, dia bersifat simetri. Ya, jadi untuk autokorelasi itu dia simetri di mana untuk
Rx min taunya akan sama dengan Rx taunya. Artinya dirinya sendiri akan sama dengan nilai pencerminannya. Itu simetri. Ya. Nah, yang ketiga, nilai maksimum. Ya, untuk fungsi korelasi, di sini dia maksimum ya di titik 0. Nah, kalau misalkan dia Rx 0-nya itu besar sama dari Rx taunya. Oke, tapi di sini ada yang bertanyakan dulu. Ada yang bertanyakan? Nggak ada, oke saya lanjut ya. Oke, nah ini untuk gambar fungsi autokorelasi. Ya, yang biru itu adalah Rx taunya. Oke, saya tunggu temannya. Ya, nah ini untuk gambar. Nah, ini untuk probabilitas fungsinya, ini untuk sinyalnya ya. Oke, autokorelasinya yang ini. Ya, oke, ini untuk fungsi autokorelasi ya dengan draw Gaussian dan PDF-nya uniform. Ya, teman-teman bisa bandingkan nilainya. Nah, selanjutnya densitas spektral atau spektrum daya. Nah, kalau misalkan Rx tau kita itu adalah fungsi autokorelasi dari X sinyal XT, maka untuk rapat spektral dayanya, teman-teman bisa menggunakan Fourier. Ya, jadi XSF itu adalah integral dari autokorelasinya Rx tau eksponensial pangkat min J 2pi F tau D tau, batasnya min tak hingga sampai tak hingga. Ya, nah, sementara untuk fungsi autokorelasinya, teman-teman bisa menggunakan persamaan. Ini pakai Fourier aja, inverse-nya. Berarti Rx tau itu adalah integral dari XXF eksponensial pangkat J 2pi F tau DF. Ini fungsi inverse-nya saja dari spektral daya. Ya, oke. Jadi di sini kita tinggal bolak-balik rumus saja ya. Nah, ini untuk sifat-sifat dari spektral daya kita. Dia memiliki nilai mean square value, itu adalah EX kuadrat, itu integral dari nilai dari spektral dayanya. Ya, batasnya min tak hingga sampai tak hingga. Sementara untuk X0-nya itu adalah E kita kalikan dengan XT kuadrat. Ya, nah dia bernilai positif, artinya untuk XXF-nya itu harus besar dari 0. Ya, nah yang ketiga dia simetri. Ya, simetri berarti XSF min F itu sama dengan pencerminannya, ya, sama dengan XXF-nya. Ini untuk rapat spektral daya. Nah, sementara untuk penapisan lewat proses acak, ya, bila proses acak stasioner, ya, nah, maka densitas spektrumnya itu adalah SIF, ya, itu sama dengan respon frekuensi kuadrat kita kalikan dengan spektral dayanya. Ya, nah ini untuk rapat spektral daya. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Oke, ini rumus-rumusnya banyak ya, tapi nanti untuk contoh soal yang mana yang dipakai nanti bisa kita filter. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Belum ya? Belum, oke. Kalau belum kita lanjut. Oke, nah ini kita bahas ke derau putih ya, atau white noise. Nah, tadi kita udah bahas di awal. Salah satu jenis dari noise itu derau adalah white noise ya. Nah, di mana dia pasti ada di rangkaian komunikasi kita. Ya, nah yang ini analisis derau sistem komunikasi ya, memakai dasar proses derau ideal atau derau noise gitu ya. Nah, di sini rapat spektral dayanya itu bukan fungsi frekuensi. Nah, untuk rapat spektral daya dari white noise, teman-teman bisa menggunakan ya SWF sama dengan ini periode kita bagi dengan 2. Nah, ini nilainya konstan. Ya, sementara untuk fungsi autokorelasinya
ya, pakai R omega tau itu periode dibagi 2, ini fungsi delta tau. Ya. Nah, di sini darah putih analog ya, di mana terminologinya adalah cahaya putih, itu bahwa semua komponen frekuensi ada dengan jumlah yang sama. Itu untuk white noise. Nah, ini ya rapat spektral daya darah putih dengan fungsi autokorelasinya. Ya, nah ini teman-teman lihat di sini rapat spektralnya, dia periode per 2, sementara untuk autokorelasinya dia periode per 2 kita kali dengan delta taunya. Ya. Nah, untuk darah putih dengan PDF probability density function Gaussian itu disebut juga dengan white Gaussian noise. Ya, ini cikal bakal dari AWGN nih, adaptive white Gaussian noise. Nah, setelah itu ini baru darah putih. Nah, ini untuk proses darah putih ya kita anggap dengan WT. Nah, itu untuk nilai rata-rata 0 ya. Itu rapat spektral dayanya 0/2 itu masuk ke low pass. Low pass ideal dengan bandwidth B gitu ya. Nah, ini ya ada darah putih yang masuk, ini low pass filter, gainnya 1. Nah, maka untuk rapat spektral daya noise-nya, N itu indikasi noise, itu adalah N SNF itu periode per 2 untuk frekuensinya kecil dari bandwidth, sementara nilainya 0 untuk frekuensinya besar dari bandwidth. Ya, ini untuk rapat spektral daya untuk noise. Nah, sementara untuk fungsi autokorelasinya, ya, nah teman-teman bisa hampiri dengan R omega tau, ya itu adalah periode, kita kalikan dengan bandwidth-nya. Sing, ini fungsi sing ya, bukan sin. Fungsi sing ya, kita kalikan dengan 2, bandwidth tau. Ini untuk fungsi autokorelasinya. Fungsi autokorelasi buat apa? Yang tadi ya, jangan lupa dia akan mencocokkan sinyal yang diterima dengan sinyal yang dikirim. Jadi dia mengkorelasi dirinya sendiri dengan sinyal yang pengirim. Apakah sinyalnya sudah sama apa belum? Ya, jadi kita butuh ini nih supaya darahnya tidak mengganggu. Ya, kita lanjut. Nah, ini untuk spektral daya yang dilopas. Nah, ini ya tadi fungsi spektralnya. Ini untuk autokorelasi. Ya. Nah ini bagaimana kalau dia misalkan RC ya, ini yang ideal. Bagaimana kalau ada dia RC ya, resistor sama kapasitor. Ya, nah di sini untuk nilai fungsi transfer filternya HF itu 1/1 plus C2P FRC. Kita kalikan dengan resistor dan kapasitornya. Ya, oke, ini untuk low pass RC. Nah, ini untuk nilai spektral dayanya, SNF itu periode per 2, kita bagi dengan 1 plus 2P FRC kuadrat. Ini untuk low pass RC. Ya, sementara untuk fungsi autokorelasinya itu adalah Rn tau ya, periode dibagi dengan 4 kita kalikan dengan resistornya, kali kapasitor, eksponensial tau dibagi dengan RC. Ini nilai mutlak. Kalau taunya minus dimutlakkan. Ya, nah ini untuk rapat spektral daya dan fungsi autokorelasi. Teman-teman bandingkan dengan yang ideal nanti ya. Oke, bisa dibandingkan. Kita pakai yang ideal saja. Nah, ini sekarang kita bahas draw di narrowband ya. Nah, narrowband atau pita sempit. Nah, ini penerima, ada filter di sini, ada osilator. Nah, ini dia akan di-mix ya. Ada mixer di sini. Setelah itu di sini akan muncul frekuensi EF-nya, di sini akan difilter ya, RF-nya. Ada detektor, ada penguat, dan nanti ada di penerima. Ya, nah umumnya sistem passband gitu itu menggunakan narrowband. Ya, bandwidth-nya cukup untuk melewatkan sinyal termodulasi ya tanpa adanya distorsi. Ya, nah di sini draw pita sempit itu teman-teman secara matematis itu direpresentasikan dengan menggunakan komponen sepasa atau in phase atau I ya, dan kuadratur atau Q nanti. Ya, nah jadi untuk pita sempit ya noise-nya itu adalah noise in phase dan noise kuadratur. Ya, jadi untuk total noise-nya NT di sini itu adalah noise in phase cos. Kalau in phase pakai cos,
Kalau kuadratur pakai sin. Ya, jangan lupa in phase sepasa pakai cos, untuk kuadratur pakai sin. Ya. Nah, di sini teman-teman saya harus ini dulu. Nah, ini teman-teman, jadi sinyal kita, apakah kelihatan videonya? Sinyalnya bergerak tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke. Oke. Soalnya ini nggak bisa. Oke, ini sudah? Apakah sinyalnya bergerak? Apakah kelihatan sinyalnya? Apakah kelihatan? Masih belum, Bu? Masih belum. Oke. Bentar ya. Oke. Sekarang apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, nah. Nah, jadi teman-teman sinyal kita itu untuk komponen sepasa dan kuadraturnya. Nah, di sini ya yang hijau, yang biru ini adalah sepasanya in phase. Jadi real. Ya, makanya cos. Nah, kuadratur ini dia di imajiner, makanya sin minus. Nah, sinyal kita itu yang hijau. Ya, jadi untuk sinyal kita itu adalah penjumlahan dari sin cosnya. Ya, jadi ada kuadratur, ada in phase, ada kuadratur, ada in phase. Ya, ini nanti untuk di nerobin. Ya, nah di mana di sini untuk modulatornya. Ya, ini modulator untuk yang si pengirim, ini modulator untuk penerima. Ya, jadi dia ada fungsi sin, ada fungsi cos di sini. Jadi untuk modulator kita ada sepasa, ada kuadratur, ya ada lokal osilator. Setelah itu ini fungsi IF-nya. Ya, oke, nah ini. Oke, saya balik ke slide. Ya, oke. Oke, sekarang udah ada ya materi ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini nanti untuk rapat spektral daya di narrowband dan ini fungsi sampel dari narrowband-nya. Ya. Oke, yang tadi ini yang kita bahas ada in phase dan kuadratur. Ya, ini adalah fungsi sampel the raw band narrowband gitu ya. Nah, di sini teman-teman untuk ekstraksi komponen sepasa berarti in phase dan kuadraturnya. Kalau cos berarti in phase, sin berarti kuadratur ya. Nah, ini untuk ekstraksinya. Ya, jadi sinyal noise kita ekstrak menjadi in phase dan kuadratur di narrowband. Nanti di penerima juga harus terjadi hal yang sama. Ya, ada sin, ada cos. Ini untuk narrowband. Nah, di sini ya, misalkan komponen sepasa dan kuadraturnya. Nah, sifat-sifatnya adalah komponen dari in phase dan kuadratur itu dari suatu pita minnya 0, mu-nya 0. Ya, nah di sini kalau misalkan noise-nya Gaussian, maka in phase dan kuadraturnya juga harus Gaussian. Ya, nah kalau misalkan noise-nya stationer, maka in phase dan kuadraturnya juga harus stationer. Ya, kalau misalkan komponen sepasa, in phase-nya dan kuadraturnya itu adalah memiliki spektral daya yang sama ya, harusnya in phase dan kuadratur karena dia adalah ekstraksi dari noise T. Nah, untuk komponen sepasa in phase dan kuadratur itu memiliki varian yang sama dengan noise-nya. Ya, nah ini untuk derau sempit, teman-teman rumusnya adalah ya SNF ya. Nah, itu adalah periode per 2 untuk nilai frekuensi dikurang carrier
kecil dari bandwidth, dan periodenya juga sama, bagi 2, frekuensi ditambah carrier untuk kecil dari bandwidth ya. Nah, ini dia untuk gambar dari spektral densitas daya. Oke. Nah, ini untuk in phase dan kuadratur ya. Nah, spektrumnya adalah SNIF ya, in phase itu adalah periode, nilainya F-nya dari min bandwidth sampai bandwidth, min B sampai B. Ya, ini untuk spektral dayanya. Sementara fungsi autokorelasinya ya itu 2 dikali dengan periode, kita kali dengan bandwidth, fungsi sink 2 dikali bandwidth tau. Ya. Oke, ini. Nah, ini untuk fungsi autokorelasinya ya. Jadi integral dari periode per 2 eksponensial pangkat C2pi carrier TDF kita tambah dengan integral dari, nah fungsinya ya teman-teman, lihat fungsinya ya, ini batasnya minus minus, ini plus plus ya, ini kita jumlahkan, ini fungsi autokorelasinya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, kalau ada kita bahas bandwidth. Untuk bandwidth ya, untuk bandwidthnya ya. Nah, untuk bandwidth teman-teman di sini ada 2 hal penting yang harus teman-teman ketahui ya. Darah putih itu dia terfilter dengan daya rata-rata terbatas ya. Nah, di mana daya rata-ratanya ini sebanding dengan bandwidth. Ya, oke. Nah, jadi untuk bandwidthnya ya misalkan ya sumber darah putih spektrumnya SWF periode per 2, kita hubungkan dengan masukkan sebuah filter sembarang ya dengan fungsi transfer AF. Nah, maka daya derau rata-rata yang ada di koran filter itu adalah ini ya, periode integral dari 0 sampai hingga fungsi transfer kuadrat DF. Ya, nah di sini ada 2 hal yang harus teman-teman ketahui. Bila sumber derau yang sama kita hubungkan dengan filter low pass, maka gain pada frekuensi 0-nya akan sama dengan fungsi transfer 0. Bandwidth-nya bandwidth noise. Ya, nah bila sumber derau yang sama kita hubungkan dengan filter band pass ideal, maka gain pada frekuensi tengahnya itu sama dengan filter ya, fungsi transfer carrier-nya, di mana bandwidth-nya Bn. Oke. Nah, maka bandwidth-nya ini ya, bandwidth teman-teman bisa cari dengan bersamaan integral dari fungsi transfer kuadrat DF kita bagi dengan fungsi transfer saat dia 0 kuadrat. Ya, nah ini untuk bandwidth derau. Oke, nah ini kalau misalkan filternya ideal, nah maka di sini untuk bandwidth-nya adalah ya sama ya. Nah, tapi di sini daya deraunya periode dikali ya bandwidth dikali dengan fungsi transfer saat frekuensi carrier-nya kita hubungkan dengan fungsi transfer kuadrat. Ya, di sini ada 2 fungsi yang berbeda. Ini low pass ya, ini biasanya untuk band pass sembarang. Oke, ini soal. Saya rasa nanti teman-teman bisa pelajari ya untuk soalnya. Silakan dibaca dulu. Ya, ada 2 soal yang saya berikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, ini soalnya ada 2 ya. Tolong dipelajari dulu rumusnya. Setelah itu kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ini banyak rumusnya, nanti teman-teman tolong dipelajari dulu rumusnya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, japri saja. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Apakah ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu.
Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada, oke ya. Oke, ini nanti boleh teman-teman baca materinya. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama ya.